Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait materi kita minggu ini, yaitu rencana, desain, dan implementasi penelitian tindakan kelas. Jadi setelah kita sudah membahas tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas, kemudian model-model apa yang sering digunakan dalam penelitian tindakan kelas, kali ini kita akan belajar atau yang sudah didiskusikan juga ya, terkait rencana, desain, dan implementasi penelitian tindakan kelas. Bagaimana proses perencanaannya, kemudian cara mendesainnya, dan bagaimana implementasinya. Ya, silakan disimak video penjelasan dari saya. Mudah-mudahan nanti ada gambaran terkait materi kita kali ini. Yang pertama, kita akan bicara tentang perencanaan, ya. Perencanaan itu setidaknya ada 4 poin besar yang harus diperhatikan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, analisis dan perumusan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan. Dan yang keempat, analisis kelayakan. Ya, ini ada 4 poin ya. Ini untuk perencanaan setidaknya ada 4 poin itu. Penjelasannya yang pertama yaitu kita akan mulai dari identifikasi masalah. Kita suruh ngapain sih ketika kita ingin mengidentifikasi sebuah masalah ya yang ada di dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana Bu kita bisa tahu kalau itu akar masalahnya itu begitu ya. Gimana Bu kita bisa memastikan supaya kita itu tidak salah dalam menentukan akar permasalahan. Jadi semuanya itu berawal dari pertanyaan ya. Jadi di sini yang pertama harus kita sadari bahwa yang namanya mengajar itu tidak hanya sebuah aktivitas rutin yang seorang guru lakukan ya, yang kemudian hanya mengajar terus kemudian selesai begitu saja, tapi bahwa proses pembelajaran ini juga ada ada standarnya, ada indikator-indikator keberhasilannya. Yang kalau misalkan indikator-indikator itu tidak tercapai, maka inilah kita perlu melakukan yang namanya refleksi. Nah, proses refleksi inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Ya, misalkan yang pertama, apa yang menjadi keprihatinan saya dalam melaksanakan proses pembelajaran? Mengapa saya memprihatinkannya? Ya, contoh misalkan, ya, di dalam sebuah kelas misal nanti kalian menjadi seorang guru di situ, kenapa banyak sekali siswa yang tidak mengumpulkan tugas? Ya, padahal sudah diberikan tugas, kemudian sudah dijelaskan juga, sudah disampaikan kapan deadline-nya, tapi ternyata banyak di antara mereka yang tidak mengumpulkan tugas. Kemudian selanjutnya selain itu mereka juga terkesan abai atau di dalam kelas itu mereka asyik sendiri, ngobrol sendiri, tidak mendengarkan penjelasan dari kita begitu ya. Akhirnya itu berdampak pada nilai mereka yang rendah gitu kan. Nah, kemudian ini menjadi sesuatu yang perlu untuk direnungkan oleh seorang guru. Why? Kenapa mereka seperti itu begitu kan? Kita merasa disepelekan, kita merasa apa dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan kalau misalkan guru yang menganggap bahwa mengajar adalah sebuah rutinitas, maka kebanyakan dari mereka akan menyalahkan dari pihak siswanya, karena mereka yang secara sekilas itu mengabaikan proses pembelajaran yang ada begitu ya. Dan kebanyakan akan seperti itu, akan menyalahkan siswanya, tidak sampai kepada tahap kemudian merefleksikannya lebih dalam lagi. Apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki apa yang menjadi keprihatinan saya itu? Nah, ada saat dimana kita bertanya seperti itu. Kenapa mereka seperti itu? Apa yang perlu saya perbaiki supaya mereka itu tidak seperti itu, begitu kan ya? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena begini, kalau misalkan sering saya katakan, kalau misalkan hanya 1-2 orang saja yang abai ya, itu mungkin persoalan personal mereka ya. Tapi kalau misalkan kebanyakan siswa itu seperti itu di dalam kelas, berarti memang ada yang salah dalam proses pembelajarannya. Ya, yang kita bicarakan dalam konteks ini yaitu ada sesuatu yang salah di dalam proses pembelajaran di mana sebagian besar siswanya itu seperti itu. Ya,
Kemudian baru data apa yang dapat saya kumpulkan agar dapat membantu diri saya sendiri untuk membuat penilaian terhadap apa yang terjadi selama ini. Bagaimana cara mengumpulkan data tersebut? Ya, di sini kita masuk pada setelah kita tahu apa yang perlu kita perbaiki, maka kita kumpulkan dulu data-data yang kita perlukan. Ya, dari mulai mungkin dari nilai-nilai, kemudian juga observasi pendahuluan ya dari teman-teman dari kondisi kelas yang ada begitu ya. Itu perlu kita cari tahu sampai ke situ ya. Kemudian bagaimana saya melakukan pengecekan terhadap kebenaran itu ya. Pada intinya bagaimana intinya kita kepengen tahu apakah yang kita rasakan itu benar begitu ya. Baru kemudian setelah itu bagaimana cara kita mengecek bahwa itu memang benar saya rasakan begitu kan. Nah, ini salah satunya bisa dengan menghadirkan atau melakukan diskusi dengan teman sejawat ataupun dari peneliti dari luar atau mungkin dari perguruan tinggi. Ini juga bisa untuk memastikan bahwa apa yang kita rasakan sebagai seorang guru itu memang benar begitu ya, memang itu valid begitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk dipastikan ya. Jadi tidak hanya menggunakan perspektif kita saja. Selanjutnya analisis dan rumusan masalah. Setelah kita ketemu ya fokus permasalahannya itu apa begitu ya. Ini kita harus melakukan analisis dan merumuskan masalahnya itu apa. Ya, misalkan masalah harus benar-benar penting bagi guru. Ya, maksudnya memang seperti tadi yang saya katakan. Kalau misalkan masalahnya hanya pada 1-2 orang anak, mungkin itu personal mereka ya. Yang dimaksud penting di sini bahwa persoalan ini itu mempengaruhi proses pembelajaran yang ada. Ya, jadi ini harus segera diatasi. Yang kedua, masalah harus bermakna dan bermanfaat bagi peningkatan hasil belajar siswa. Iya, maksudnya di sini ketika ada masalah dan itu teratasi, maka ini berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Ya, jangan sampai kemudian ketika kita ingin menyelesaikan justru itu tidak meningkatkan, tapi justru itu merugikan siswanya. Ya, nanti di selanjutnya ada penjelasannya. Kemudian masalah harus dirumuskan secara jelas agar dapat mengungkap akar masalahnya itu apa. Jadi yang pertama tadi kita cari dulu ya akar masalahnya itu apa. Kemudian yang selanjutnya itu kita analisis. Kita analisis karena di dalam PTK ini ketika kita ingin menganalisis sebuah permasalahan itu berarti kita harus tahu sub-sub poinnya itu apa. Ya, maka untuk bisa menganalisis kita harus tahu landasan teorinya seperti apa. Ya, kita harus melakukan kajian-kajian mendalam terkait dengan teorinya itu seperti apa. Ya. Kemudian yang selanjutnya merumuskan hipotesis tindakan. Yang pertama itu bisa mengkaji teori-teori pembelajaran. Kita tahu ya, hipotesis tindakan itu berarti kita sudah punya dugaan sementara atau jawaban sementara dari masalah yang kita miliki. Misalkan, jika diterapkan metode tanya jawab dengan berbagai variasi pertanyaan, maka dapat meningkatkan gairah belajar siswa dalam mata pelajaran misalkan matematika begitu ya. Ya, kalau mahasiswa TMA saya percayalah ya sudah tidak asing dengan bahasa hipotesis. Tapi kan untuk kita bisa menemukan hipotesisnya itu apa, kita kan harus tahu teorinya. Kita tidak mungkin bisa menyusun hipotesis tanpa kita tahu landasan teorinya itu seperti apa. Ini yang saya katakan bahwa penguasaan teori ini sangat penting ketika kita ingin melakukan penelitian tindakan kelas. Di satu sisi itu akan sangat membantu kita dalam menemukan permasalahan dan juga untuk menentukan alternatif tindakan apa yang ingin kita lakukan begitu ya. Kemudian melakukan kajian pustaka. Ini kajian pustaka ini diperlukan supaya kita itu bisa mengcompare ya, atau kita bisa melihat juga di tempat misalkan di sekolah A ada permasalahan yang sama dengan tindakan yang seperti ini begitu ya. Nanti di sekolah B ada
permasalahan yang sama, tapi ternyata akar permasalahannya itu lain dan tindakannya pun lain. Jadi kita bisa meng-compare, kemudian ditambah lagi juga bisa menggunakan kajian hasil diskusi yang tadi saya jelaskan, bisa mendiskusikannya dengan pihak luar begitu ya, atau teman sejawat, supaya bisa meminimalisir subjektivitas dalam diri kita ya. Kemudian kajian para pakar pendidikan ini juga masuk sebetulnya dalam kajian teori juga ya. Kemudian kajian terhadap situasi real di kelas. Maksudnya di sini setelah tadi kita belajar tentang teori, kita sudah diskusi, kemudian kajian pustaka juga, dalam kajian itu juga sudah diterangkan ya, persoalannya ini, solusinya ini, persoalannya B, solusinya C begitu ya. Tapi kita juga tidak bisa menggunakan itu 100%, misalkan persoalannya sama berarti cara mengatasinya itu sama begitu ya. Kita tidak bisa seperti itu, kita harus cross check lagi di lapangan ya. Apakah kemudian karakter siswanya itu sama dengan yang dimaksudkan yang ada di dalam kajian-kajian sebelumnya begitu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, misalkan permasalahannya ada pada metode guru ya. Kemudian di sekolah yang lain karena siswanya itu lebih dominan itu gaya belajarnya visual, maka yang dicari adalah metode yang support dengan gaya belajar visual anak ya. Tapi misalkan di kelas kita itu tidak visual, lebih dominan misalkan auditori, maka kita juga meskipun permasalahannya sama ya, metode yang kurang menarik misalkan, tapi dalam hal ini tindakannya itu beda karena di kelas kita kondisi siswanya itu ternyata lebih cenderung auditori ya. Jadi ini juga menjadi pertimbangan juga. Kemudian yang selanjutnya itu melakukan analisis kelayakan pemecahan masalah. Ya, yang pertama, mempertimbangkan kemampuan guru yang akan bertindak sebagai pelaku tindakan kelas. Ini kemarin sepertinya ada yang bertanya bagaimana kalau misalkan seorang guru atau misalkan tindakan yang harus dilakukan itu tidak sesuai dengan atau guru itu tidak mampu melakukannya begitu ya. Jadi di sini sebelum kita melakukan tindakan, ada beberapa yang harus kita lakukan. Salah satunya melakukan analisis kelayakan. Di antaranya yang pertama, apakah seorang guru itu mampu ya melakukan tindakan itu. Ya, maksudnya di sini misalkan ya kita misalkan salah satu guru yang memang sudah sepuh ya, usianya itu renta dan tidak mungkin untuk menggenjot teknologi seperti sekarang ini ya. Jadi misalkan dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau misalkan guru X tersebut misalkan yang usianya sudah di atas 50 misalkan harus menggunakan media yang blended misalkan ya, itu kan akan sangat kesulitan dan itu kemampuannya itu tidak memadahi untuk itu begitu ya. Ini yang dimaksudkan harus mempertimbangkan kemampuan seorang guru juga. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan kemampuan siswa dari segi fisik, psikologis, sosial budaya, dan etis. Ini salah satunya seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa ketika kita menentukan tindakan itu tidak mesti misalkan persoalannya sama tapi tindakannya itu sama. Tetap kita harus melihat kemampuan kita sebagai seorang guru dan kondisi fisik siswanya itu seperti apa, baik fisik, psikologis, dan lain sebagainya ya. Misalkan menerapkan sebuah tindakan dengan permasalahan yang sama di sekolah yang biasa dengan sekolah yang luar biasa itu kan tetap harus beda ya. Jadi ini yang harus dibedakan. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung yang tersedia di kelas atau sekolah. Ya, jadi harus juga fasilitasnya. Ya, fasilitas dan sarana pendukung dari sekolah itu seperti apa. Ya, atau mungkin kalau misalkan anak-anak misalkan yang ada di desa, anak-anak yang sekolah dasar misalkan ingin melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Zoom begitu kan. Padahal di desa tersebut itu dari segi perekonomian itu menengah ke bawah. Jadi sebagian besar orang tua itu tidak mempunyai HP yang memadai
untuk melakukan Zoom meeting begitu ya. Maka ini juga akan mempengaruhi juga begitu ya. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga untuk kita menerapkan tindakan begitu, memilih atau menentukan tindakan. Yang keempat, iklim belajar di kelas atau sekolah mendukung atau tidak. Ini juga menjadi pertimbangan. Jadi untuk PTK ini sebetulnya itu bisa dikatakan itu sangat sangat adaptif sekali ya. Maksudnya betul-betul betul-betul mempertimbangkan kondisi yang betul-betul terjadi begitu ya di dalam kelas itu seperti apa. Kemudian itu untuk perencanaan. Jadi mulai perencanaan itu, mulai dari identifikasi masalah, kemudian menemukan akar masalah, merumuskan sampai menganalisis, kemudian menentukan hipotesis sampai analisis kelayakan. Jadi tidak hanya menentukan masalah terus langsung menentukan tindakan begitu ya, tapi ada fase-fasenya. Ini yang biasanya itu menjadi tantangan tersendiri juga untuk seorang guru ya, karena di satu sisi juga dibebani dengan tugas mengajar yang banyak, kemudian kalau harus kemudian mendalami teori, melakukan kajian teori dan lain sebagainya, mungkin waktunya sudah tidak ada, jadi mereka merasa berat dulu untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Maka kalian ini sebagai generasi muda ya, saya harapkan untuk dalam perkuliahan ini, dalam masa-masa kuliah ini, gunakan waktu sebaik mungkin untuk menguasai sebanyak mungkin teori-teori pembelajaran yang ada, supaya nanti ketika kalian sudah menjadi seorang guru, maka ketika ingin melakukan penelitian tindakan itu tidak terlalu berat, karena basicnya itu kalian sudah menguasai. Tapi kalau basicnya itu belum menguasai, apalagi dan lain sebagainya ya, dari segi media, metode, strategi, evaluasi begitu ya, belum menguasai, maka akan sangat sulit sekali untuk melakukan adaptasi ya. Kemudian yang selanjutnya itu desain penelitian tindakan kelas ya. Kita menggunakan model siklus. Adapun yang kemarin sudah dijelaskan, modelnya itu banyak sekali ya, tapi secara garis besar itu ya perencanaan, kemudian tindakan, pengamatan, kemudian refleksi ya. Setelah kita menentukan ya model apa yang ingin kita gunakan, maka kita mendesain ya. Kemudian kita merencanakan perencanaannya seperti apa tadi ya, dari mulai identifikasi dan lain sebagainya sampai uji kelayakan. Nanti tindakan ya sampai selanjutnya. Ya, kemudian juga menentukan langkah-langkah tindakannya itu apa. Ya, langkah-langkah tindakan ini sekali lagi kembali lagi ke teori. Biasanya penentuan langkah-langkah tindakan ini kita juga punya alternatif tindakan. Kalau tindakan A itu kurang efektif, berarti menggunakan alternatif tindakan yang lain. Kemudian waktu pelaksanaan ini juga perlu penjadwalan ya, kapan dilakukan, kemudian berapa menit, pembagiannya seperti apa begitu. Kemudian mengembangkan model penelitian ya. Biasanya kita menggunakan salah satu model ya, model penelitian apa, mau Kurt-Lewin atau yang lainnya. Tapi kadang kan kita perlu modifikasi ya berdasarkan kondisi yang ada di real di lapangan. Nah, ini yang kita sebut sebagai mengembangkan model penelitian ya, berdasarkan kondisi real yang ada di lapangan. Selanjutnya implementasi ya. Implementasi ini dimulai dari persoalan yang kecil ya, kita selesaikan hal-hal yang menurut kita kecil dulu, karena dari yang kecil itu nanti kelihatan kok, nanti kelihatan ya permasalahan besar yang harus diselesaikan itu apa begitu. Kemudian rencanakan secara cermat, susunlah jadwal yang realistis maksudnya ya sesuai ya. Masa misalkan pembelajaran hanya 2 jam pembelajaran, tapi dijadwalkannya itu kemudian sampai 3 jam begitu ya, ini kan tidak realistik. Kemudian melibatkan pihak lain ya,
kemudian menjalin koordinasi yang baik dengan pihak lain. Ini misalkan kita melibatkan dengan pihak yang lain. Kemudian ciptakan sistem umpan balik, ya, dan buatlah jadwal penulisan. Jadwal penulisan ini kalau diperlukan, ya. Nah, baik, itu sudah selesai ya terkait dengan bagaimana rencana, kemudian desain dan implementasi penelitian tindakan kelas. Sekali lagi bahwa ini tantangan yang cukup belum banyak guru yang menyadari pentingnya penelitian tindakan kelas, tapi menurut saya bahwa PTK ini sangat penting. Kalau dilihat, kalau dipahami sekilas, memang ada banyak sekali poin-poin yang perlu kita kuasai begitu ya, tapi sebetulnya tidak. Itu kalau memang kita sudah menguasai secara teori, itu dalam pelaksanaannya itu biasa saja. Sama dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, itu detail-detailnya itu banyak sekali, bahkan lebih banyak dari PTK, ya, lebih banyak dari PTK. Kalau PTK kita hanya berbicara tentang modelnya siapa, pakai modelnya siapa, dan pada prinsipnya dalam desainnya itu kan sudah pasti ya, ada rencana, tindakan, pengamatan, refleksi begitu. Tapi kalau misalkan kita katakan kualitatif, ada yang fenomenologi, kemudian ada yang grounded, kemudian ada yang studi kasus, ada yang deskriptif, ada yang eksploratif, ada yang macam-macam, ada yang ya banyak ya. Intinya pendekatannya itu banyak, jenisnya itu banyak ya, dan itu punya pendekatan masing-masing dari jenis-jenis itu. Ya, kalau PTK itu ya secara keseluruhan secara garis besar tindakannya itu sama. Hanya yang membedakan kadang detailnya saja begitu ya. Jadi sebetulnya kalau sudah dipahami itu akan mudah. Ya, kalau sudah terbiasa melakukannya itu akan mudah. Dan biasanya kalau yang saya lihat itu kalau misalkan PTK itu tidak dilakukan kecuali hanya untuk keperluan-keperluan tertentu seperti kenaikan pangkat begitu. Kemudian kalau ada bantuan dana dari pusat dan lain sebagainya, ya, yang membutuhkan pelaporan dan lain sebagainya. Tapi untuk peningkatan kualitas pembelajaran ini masih sangat jarang. Mungkin ya karena tantangannya itu terlalu banyak ya. Di satu sisi guru mempunyai jadwal mengajar yang padat, di sisi lain juga kalau misalkan harus melakukan PTK, harus menguasai banyak teori, menguasai dari segi keilmuannya dan lain sebagainya. Mungkin mereka sudah merasa berat terlebih dahulu. Maka dari itu kalian yang masih fresh ya, masih muda, saya harapkan ayo kuasai teori pembelajaran sebanyak mungkin supaya nanti ketika kalian terjun ke lapangan, kalian sudah punya basic dari mulai teori dan teknologi, maka ketika di lapangan itu nggak kaget ya. Ingin melakukan pengembangan apa itu hal yang mudah. Begitu ya. Jadi itu garis besar materi kita pada minggu ini. Mudah-mudahan ada gambaran ya untuk kawan-kawan semuanya. Ini untuk misalkan dalam penentuan fokus penelitian, fokus penelitian dan lain sebagainya, itu nanti ada tema khusus yang membahas tentang itu ya. Jadi ini saya cukupkan, ini garis besarnya saja dari mulai rencana, desain sampai implementasi ya. Mudah-mudahan ada gambaran. Terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan saja ya di next meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan paham ya terkait dengan hal ini. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.